Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan coba membahas pasal terakhir, pasal 4, hanya beberapa ayat saja dari kitab Maleakhi. Dan saya berharap semua kita bisa dapat berkat yang luar biasa dari ayat-ayat yang kita baca ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita coba membuka Maleakhi pasal keempat. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Yuk, sudah bantuannya? Kita doa dulu. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami mau belajar membaca dengan sungguh Maleakhi pasal 4. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang Kau lalui, kami percaya kami semua dalam berkat Tuhan, dan kami akan memahami Maleakhi 4 ini dengan terang kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sama-sama kita akan baca Maleakhi pasal 4, saudara ya. Dan perikopnya diberi judul Hari Tuhan ya. Sama-sama kita baca. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah, setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkan akar dan cabang mereka. Tapi kamu yang takut akan nama Tuhan, akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel. Yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak dan bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Haleluya. Cuma 6 ayat. Cuma ada beberapa poin di sini ya. Yang pertama dikatakan tadi, saya baca dulu ayat yang kelima. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, Nabi Elia, kata Maleakhi, akan diutus Tuhan menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan ini yang menjadi kepercayaan orang Israel bahwa Elia akan datang. Elia kita tahu adalah nabi yang tidak mengalami kematian. Di Perjanjian Lama ada 2 orang yang secara spesifik namanya disebut dan tidak mengalami kematian karena dibawa hidup-hidup ke surga. Pertama adalah Henokh, ya, dan kemudian adalah Nabi Elia. Jadi Nabi Elia itu memang dipercaya akan datang kembali oleh orang Israel. Nabi ini nabi besar. Makanya dalam setiap perayaan-perayaan besar yang dilakukan oleh orang Israel sampai hari ini, itu biasanya selalu menyediakan satu tempat duduk. Kalau itu di rumah dilakukannya, kalau itu di sinagog dilakukannya, kalau itu di tempat manapun, ada satu kursi ya yang disiapkan. Karena siapa tahu Elia datang. Karena setiap mereka melakukan ibadah perayaan besar seperti Pondok Daun dan lain sebagainya, orang Israel itu sedang menantikan janji Tuhan tentang Mesias, hari kedatangan Tuhan. Dan sebelum itu terjadi, Elia, kata Maleakhi, ingat, orang Israel itu hanya percaya perjanjian lama. Elia
kata Nabi Maleaki, kitab suci Israel, ya, bangsa Israel, agama Yahudi, itu mengatakan akan datang, dikatakan akan datang terlebih dahulu. Jadi kalau Bapak Ibu punya persepsi bahwa Nabi Elia akan datang di akhir zaman dan akhir zaman itu masih nanti, maka kau mungkin berpikir Nabi Elia itu belum datang. Tapi kalau kita melihat perkataan Tuhan Yesus, ketika orang bertanya, apakah kau Nabi Elia yang akan datang? Ya, Tuhan Yesus kalau kita baca di kitab Injil mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itulah Nabi Elia. Itulah Elia. Dia yang membuka jalan bagi Yesus, ya, bagi dirinya. Jadi kalau kita menempatkan pengajaran Yesus atau ucapan Yesus ini adalah sebagai kebenaran, maka apa yang dinubuatkan oleh Maleaki bahwa Nabi Elia menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu akan datang, sudah tergenapi dalam diri Yohanes Pembaptis. Jadi Elia datang dalam diri Yohanes Pembaptis. Dalam diri pribadi yang kita sebut Yohanes Pembaptis. Itu kata perkataan Tuhan Yesus. Ya, lepas kalau sudah nggak percaya, ya terserah saudara, tapi saya mengamini karena itu ada di Alkitab saya, di kitab Injil. Yesus berkata bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia yang kau nanti-nantikan itu. Nah, itu yang menyebabkan ayat 6 tadi, ya. Kalau Elia datang, Yohanes Pembaptis yang dikatakan Yesus datang, dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sehingga Yohanes Pembaptis itu ketika datang memang membuat dunia konteks saat itu, ya, Israel tuh menjadi siap menerima kabar baik. Jadi Yohanes Pembaptis itulah bagi saya yang menyikat-nyikat, menghajar kemunafikan, kehidupan imam-imam yang tidak suci kudus di bait Allah, orang-orang munafik di mana-mana, orang-orang berdosa di mana-mana. Yohanes Pembaptis itu yang menyikapi semuanya. Bertobatlah, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Dan sebagai anak dari Imam Zakaria, dia punya kapasitas untuk menelanjangi para imam-imam yang di bait Allah. Karena notabene dia sebenarnya ada di bait Allah sebagai imam. Tapi dia tidak mau ada dalam keimaman yang korup di bait Allah itu. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis itu adalah kelompok orang Eseni. Jadi orang-orang yang tadinya ada di bait Allah sebagai imam, tapi merasa bahwa di bait Allah kehidupan imam itu sudah dosa. Karena beberapa waktu sebelumnya imam besar saja dipilih oleh penguasa Yunani, ya. Jadi bukan lagi dari garis Zadok, ya. Jadi orang bisa jadi imam itu bisa diperjualbelikan dan bisa ditunjuk oleh penguasa. Sehingga imam-imam yang masih sangat murni, sangat radikal ini merasa bahwa mereka kalau ada di bait Allah yang sudah rusak seperti ini, ya mereka mengotori diri mereka, maka mereka keluar dari bait Allah dan mengatakan bahwa imam-imam di bait Allah itu imam-imam yang sudah tidak kudus lagi dan mereka hidup menyendiri. Lepas benar apa tidak sikap mereka, tapi ini fakta sejarah, ada kelompok Eseni yang tinggal di padang gurun. Kemungkinan besar Qumran, di mana di sana ditemukan banyak kitab-kitab perjanjian lama yang berusia bahkan sebelum perjanjian baru, sebelum Masehi, ya. Sehingga membuktikan bahwa perjanjian lama itu memang benar karena banyak pertinggalnya, kitab-kitabnya lengkap ditemukan di gua-gua di Qumran. Ini adalah wilayah tempat orang-orang Eseni tinggal, ya. Dan mereka hidup selibat di situ. Mereka benar-benar hidup fokus melayani Tuhan, menggandakan tulisan, hidup beribadah, mereka menjaga kekudusan. Dan besar kemungkinan Yohanes Pembaptis itu adalah satu dari sedikit banyak orang Eseni, kelompok imam, punya darah imam, tapi tidak lagi mau melayani Tuhan di bait Allah yang rusak itu. Mereka melayani Tuhan di tempat lain, dengan cara mereka, dengan tidak mengkotori mereka dengan keduniawian, ya, kedagingan. Dan Yohanes Pembaptis karena punya background tadi, ya, bapaknya imam, dia sikatin, bertobat. Sehingga banyak orang bertobat di zaman itu. Ya makanya tergenapi, ya, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak yang tadinya udah nggak peduli sama keluarganya, akhirnya kembali mencintai keluarganya karena Yohanes Pembaptis berkata, bertobat lo, kalau nggak
kau akan binasa, kerajaan surga sudah dekat. Dan mereka diingatkan bahwa kerajaan surga sudah dekat, berarti Mesias mau datang. Waduh, kalau aku nggak bertobat, akhirnya gimana? Mereka akhirnya kembali ke rumahnya. Anak-anak yang tadinya akar pahit, sakit hati, akhirnya mulai memaafkan orang tuanya, ayahnya, berdamai. Karena Yohanes Pembaptis berkata, bertobat, bertobat loh. Kalau kau nggak memaafkan orang tuamu, mungkin ya khotbahnya begitu ya, kau akan binasa. Karena bagaimana mungkin kau bisa melayani atau menyembah Adonai yang tidak kelihatan, tapi orang tuamu yang kelihatan dan benar-benar melahirkan dirimu, kau tidak hormat padanya. Sehingga anak-anak juga kembali kepada Bapa. Sehingga ketika zamannya Yohanes Pembaptis, orang Israel sudah dalam sikap batin yang sudah siap terima kebenaran. Maka Yesus ketika masuk setelah Yohanes Pembaptis, itu pelayanan dong 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 dong. Bener ya? Dia punya massa sampai 5.000 orang laki-laki mendengarkan dia, fokus di padang, di lembah, ya, di bukit-bukit batu. Mengajarkan Yesus kan di bukit batu, bukan di Bait Allah kebanyakan. Dia hanya mengajar di Bait Allah kalau dia mengunjungi Yerusalem. Tapi beberapa sebagian besar dia melayani di sekitar Galilea, di tempat-tempat yang panas, di bukit-bukit gersang. 5.000 orang mendengarkan dia khotbah, laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Belasan ribu itu, wow, luar biasa, saudara. Kalau di Bait Allah ya lumrah, tempatnya megah dan lain sebagainya. Tapi kalau ke bukit-bukit yang gersang itu mendengarkan Yesus dari pagi sampai sore, menjelang malam, kalau nggak diusir sama Yesus. Dalam kisah Injil kan berkali-kali Yesus menyuruh murid-muridnya untuk suruh mereka pulang, sudah malam dan lain sebagainya. Ya mereka tidak pulang. Ini kenapa bisa ada orang-orang yang fanatik gitu ya, yang pengen dekat dengan Yesus ya, karena tadi Yohanes Pembaptis itu sudah datang, Elia sudah datang untuk mendamaikan bapa dan anak, anak dengan bapa, suami dan istri, sehingga orang-orang Israel sudah nyaris bertobat, sudah siap dalam pertobatan dengan sungguh. Ketika Yesus masuk, bang! Makanya orang Farisi nggak suka sekali sama siapa? Sama Yesus. Ya. Karena tiba-tiba bisa saja Bait Allah menjadi sepi dan ramai kalau ada Yesus doang. Khotbah di Serambi Salomo misalnya. Iri mereka. Dengki mereka. Pengen bunuh Yesus. Jadi Elia adalah Yohanes Pembaptis. Tapi ada loh Pak, dua utusan Allah di akhir zaman di kitab Wahyu. Oh iya, apakah itu Elia yang benar? Ya, bisa saja Elia yang benar. Ya, kalau kita membaca nubuatan di Wahyu itu bahwa dua utusan Tuhan itu mujizatnya ya salah satunya bisa berkata hujan berhenti, tidak turun hujan, maka dunia tidak turun hujan. Ketika dia berkata hujan turun itu kan mujizat yang pernah dilakukan oleh Nabi Elia ketika dia berperang dengan nabi-nabi Baal, ya. Di mana bikin mesbah dan menurunkan api dan juga hujan. Itu Elia kerjakan. Jadi apakah Elia yang fisiknya nanti muncul lagi di akhir zaman? Ya bisa saja. Tapi spiritnya Elia itu kata Tuhan Yesus sudah ada dalam diri Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi ini yang menarik ya. Dan itu yang menyebabkan bumi tidak dipukul Tuhan. Karena ketika Yesus datang kali pertama ke dunia ini dengan karya kasih karunia-Nya, yakni keselamatan di atas kayu salib, ada orang yang sudah siap terima dia. Kalau tidak, wah pasti pembinasaan seperti air bah, saudara. Ya, tapi ada orang yang percaya kepadanya. Ya, meskipun ada juga yang tidak percaya kepadanya, tapi ada beberapa orang, ratusan, ribuan orang yang benar-benar percaya kepada Yesus, dan itu menjadi cikal bakal dari orang-orang Kristen atau pengikut-pengikut Kristus berikutnya. Dan yang berikutnya, yang topik kedua yang menarik di sini, bahwa nanti Tuhan akan datang seperti perapian. Orang gegabah, orang fasik akan seperti jerami dan terbakar habis. Bahkan tidak ada yang ditinggalkan sampai ke akar dan cabang mereka. Jadi penghakiman Tuhan tuh seperti itu nanti. Orang fasik, orang gegabah, orang berdosa, orang tidak percaya kepada Tuhan, itu seperti jerami dengan api. Ketika jerami dibakar oleh api, nggak ada yang tersisa.
Mau cabangnya nggak tersisa, akarnya tidak tersisa, semuanya jadi abu. Sedangkan orang yang percaya kepada Tuhan, itu seperti anak lembu yang lepas dari kandang, jingkrak-jingkrak dan menginjak abu yang dari orang-orang fasik yang seperti terbakar. Nah, ini apakah ditafsirkan akhir zaman nanti orang-orang berdosa itu akan dibakar? Ya, ini tergantung saudara menafsirkannya gimana, apakah literal atau alegoris. Sehingga akhirnya kita memahami bahwa neraka itu adalah api. Ya. Gehenna itu adalah api. Ya. Kalau saya sekarang ini ya memahami, saya sudah menafsirkan soal bagaimana kita nanti setelah kematian, bagaimana kita nanti dalam kekalan. Ya, saya sudah sampaikan bahwa penafsiran api itu benar-benar real, nyata apa tidak itu ya masih ada banyak kelemahan dari sudut pandang tafsir ya, ilmu tafsir. Nah, jadi yang pastinya ya nggak ada yang selamat, semua akan terbakar. Kalau bicara mengenai orang fasik akan terbakar seperti jerami, habis cabang dan akarnya jadi abu, ya itu berarti kan orang, kalau ini ditafsirkannya literal ya, maka orang yang dilempar ke neraka ya akan habis seperti jerami layaknya habis. Tapi faktanya Alkitab katakan di Perjanjian Baru bahwa orang yang dilempar ke neraka itu ya akan selama-lamanya, ya akan hidup dalam penyiksaan api kekal itu. Berarti kan tidak habis, tidak hilang gitu. Tidak seperti jerami yang ketika sebelum dibakar bentuknya jerami, ketika dibakar sama api ya sisanya tinggal jadi abu. Nggak ada bentuk jeraminya. Bahkan ketika sudah jadi abu, orang tidak bisa menebak itu dulunya apa gitu, karena sudah jadi abu semuanya. Nangkep ya saudara ya? Nah, kalau ini kita tafsirkan literal ya berarti akhirnya neraka kekal itu nggak ada. Karena orang akan dibakar di api neraka, seperti layaknya jerami dibakar, ya sisanya cuma abu. Jadi makanya saya bilang, saya dalam hal ini lah ya, saya nggak mau bilang kita, saya dalam hal ini sedang bergumul sungguh, apakah neraka itu ya kita akan selama-lamanya di sana atau ya kita akan lenyap begitu, dibinasakan. Saya belum berani mengatakan apa sikap saya sekarang karena ayat-ayatnya masih begitu kuat. Saya sedang menggumuli. Kalau Bapak Ibu ikut khotbah saya juga masih berkata saya belum dalam tanda firm ya, yakin ya A atau B ya. Saya masih di tengah-tengah. Tapi yang saya yakin bahwa ada penghukuman neraka itu bukan isapan jempol. Tapi yang menarik di sini bahwa orang-orang benar akan seperti anak lembu tadi yang dilepaskan dari kandang, berjingkrak-jingkrak ya, menginjak-injak ya. Berjingkrak-jingkrak itu berarti kan kesenangan gitu. Bahwa orang percaya meskipun kita hidup saat ini susah, menderita, tapi nanti ketika harinya Tuhan, kita akan bersorak-sorai gitu. Seperti anak lembu yang dilepaskan dari kandang, loncat-loncat dia. Ya. Jadi ini opposite, bertolak belakang dengan orang-orang yang fasik tadi, orang-orang yang tidak percaya tadi, yang habis jadi abu, kata Maleakhi pasal 4, hilang gitu, sedangkan kita orang yang benar akan bersukacita, berjingkrak-jingkrak. Wah, ini kan luar biasa. Dan kalau ini saya agak sepakat ya, karena memang di dalam konteks Perjanjian Baru ya orang benar nanti akan dapat penghiburan dalam sorga, Yerusalem baru. Berjingkrak-jingkrak selama-lamanya, itu tidak ada pertentangan. Dan ini yang saya ajarkan kepada saudara dengan yakin. Soal neraka ya pasti penghukuman, penderitaan, tapi apakah itu kekal atau saudara ya lenyap ya, dihukum, dibakar kayak jerami tadi, akar-akarnya pun hilang ya, hilang begitu aja di abu ya. Apakah saudara dan saya ketika kita masuk kategori orang fasik, kita akan dihukum seperti itu, selama-lamanya di neraka, mengalami penderitaan atau ya dilenyapkan. Ya ini kalau bagi saya masih dalam ranah kalau bagi saya ya perdebatan gitu ya. Kalau saudara sudah meyakini neraka itu kekal atau orang yang dilempar ke neraka itu akan lenyap, ya monggo. Kalau saya jujur saya masih bergumul ya. Sebab dulu saya meyakini neraka itu adalah kekal. Saya bahkan berkata pengajaran neraka itu orang akan lenyap itu sesuatu yang tidak alkitabiah. Tapi setelah saya mendalami pelan-pelan gitu ya, ya saya menemukan banyak ayat yang seperti tadi nih, yang seperti jerami tadi. Bapak Ibu perhatikan pasal 4 ini kan. Nah kalau begitu kan berarti kan ya bukan jerami lagi, udah jadi abu.
jenisnya udah berbeda. Bukan lagi manusia, bukan lagi tubuh kebangkitan, tapi juga menjadi abu ya, hilang lenyap ya. Apakah seperti itu ya? Itu saya tidak terlalu ngoyo juga untuk mendapatkan yang saya yakini. Yang pastinya orang yang tidak benar, orang yang berdosa, orang yang tidak percaya pada Tuhan akan dihukum. Dan bentuknya gimana ya pasti mengerikan ya. Dan saya tidak berpikir saya akan masuk dalam kategori itu. Makanya saya mau mendalami yang saya imani ya, yakni masuk ke surga. Bagaimana bisa ke surga? Bagaimana bisa seperti anak lembu yang dilepaskan dari kandang tadi? Itulah yang saya mau bagikan kepada saudara, dan saya juga membagikan untuk diri saya sendiri supaya saya termotivasi semakin hari semakin menjadi pribadi yang seperti Kristus ya. Berusaha untuk hidup menyenangkan Tuhan di sisa hidup kita. Nah, itu yang kepengen kita, saya dalam hal ini akhirnya kita mengerjakannya dalam kapasitas kita masing-masing. Jadi hukum Tuhan itu, ketetapan Tuhan itu harus diingat. Dikatakan 4, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan dan hukum-hukum. Jadi firman Tuhan perjanjian lama, Taurat harus kita perhatikan juga. Bagaimana Tuhan itu ingin mendidik kita, Tuhan ingin membentuk kita sebagai bangsa pilihannya, Tuhan maunya kita tuh bagaimana, itu kan ada di perjanjian lama semuanya. Ketika kita akhirnya orang-orang perjanjian lama salah dalam menafsirkan itu, terus kita tidak mampu, akhirnya Yesus Tuhan datang sebagai anak tunggal Bapa untuk menggenapi hukum Taurat. Sehingga kalau kita percaya kepadanya, maka kita akan bisa dimampukan oleh Roh Kudus yang akan menolong kita untuk melakukan semua yang dilakukan Taurat tadi. Ya, dalam kacamata yang baru, yakni kasih karunia. Nah, ukurannya, ya saya bilang, hukum Taurat itu bagi saya ukuran. Ketika dikatakan saya di hukum Taurat saya nggak boleh membunuh, itu saya memperhatikan hidup saya. Wah, saya membunuh orang nggak? Oh, saya nggak pernah membunuh orang selama hidup saya hampir setengah abad ini. Terus Yesus mengatakan, kalau kau tidak mengasihi sama manusia, kau sama juga dengan membunuh. Bahkan ada peribahasa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan gitu ya. Apakah saya sering memfitnah orang? Oh, saya dulu mungkin iya ketika saya belum bertobat benar, tapi setelah saya bertobat di usia 27 sampai sekarang, kayaknya saya nggak pernah fitnah orang lagi ya. Saya takut gitu fitnah orang, ngebohong aja udah takut gitu. Udahlah, iya, meskipun akhirnya ketika saya jujur, respon orang jadi nggak suka sama saya atau jadi salah paham ya, itu udahlah ya, pikirin berikutnya, yang penting jujur aja ya. Bagi saya kebohongan nggak ada itu untuk kebaikan, nggak ada dosa putih itu, nggak ada, dosa is dosa, bohong is bohong. Itu makanya ketika kemarin saya udah pernah bersaksi ya, ketika ibu saya ada indikasi kena penyakit CA gitu ya, dokter nyampaikan ke saya dan saya belum sampaikan ke ibu, saya itu dilema ya. Kalau saya diamkan ya saya otomatis secara nggak langsung berbohong sama ibu saya. Tapi kalau saya ucapkan, saya bertanya dalam hati, ibu saya nanti gimana penerimaannya. Jadi saya ada waktu, saya berdoa, berpuasa, saya bergumul, saya jujur bergumul benar-benar sama Tuhan. Sebab saya nggak mau bohong, saya nggak mau gara-gara saya mencintai ibu saya ingin dia dapat berita yang baik-baik, terus saya berbohong, dan akhirnya nanti ibu saya bisa terluka dan saya juga kehilangan keselamatan karena hidup dalam kebohongan tadi. Meskipun itu bohong demi kebaikan kan. Tapi saya nggak mau. Jadi ada waktunya nggak lama saya akhirnya, Bu, saya mau jujur apa yang saya dapatkan dari dokter. Ceritain semuanya ya, kami nangis. Ibu saya akhirnya tahu kondisi terburuk yang bisa dihadapi dalam sisa hidupnya. Dan kami sekarang ini sudah tahu dan kami sedang melewatinya bersama. Kalau boleh kata lagunya Daud, Mazmurnya Daud, kami, saya, adik saya, ibu saya dan keluarga, karena ada beberapa yang harus mereka saya korbankan untuk mereka, waktu saya untuk anak sama waktu saya buat bersama-sama keluarga. Inti saya menjadi berkurang karena saya harus membagi waktu saya juga untuk Tuhan. Satu sisi juga mungkin dalam pelayanan seperti Living in Wisdom saya tidak melakukan lagi. Saya akhirnya hanya bisa tadarusan Alkitab selama hampir 1 bulan mau ke 2 bulan ini. Itu juga saya menyesal, minta ampun sama Tuhan. Tapi kami meskipun sepertinya sedang lewat lembah kelam, tapi kami bergandengan tangan gitu.
Jadi saya ketika bawa ibu saya ke Darmais, saya nggak lihat raut ketakutan di mukanya dia. Dia bisa tertawa bahkan, bisa melihat bahkan, ya bisa semangat bahkan. Ini luar biasa. Jadi kami menghadapi apa yang kata orang, kanker yang menakutkan yang divoniskan ke ibu itu, ya dengan sesuatu yang plong gitu. Ya, saya percaya ada kuasa Tuhan yang sedang memberikan saya kekuatan, keluarga kami kekuatan, terutama ibu saya kekuatan, sehingga sampai detik ini kita terus bisa dengan sukacita, ya. Dukung doa saudara ya. Dan saya berharap keluargamu juga begitu, ya. Jadilah orang yang tidak berdusta. Iya, iya, tidak, tidak. Jangan jadi orang yang munafik. Orang munafik itu tinggal tunggu waktu aja. Kelihatan kok, ya. Saya jadi pelayan Tuhan bukan kemarin sore, sudah hampir puluhan tahun, ya, 20 tahun sebenarnya. Ya, dan saya sudah banyak menemukan orang itu bisa munafik, ya. Di depan kita bisa seolah-olah baik, tapi bermasalah saja dengan kita sedikit, nggak ada pengampunan, langsung bicara yang jelek-jelek soal kita, mengkhianati kita, menikam kita dari belakang. Dan saya mengalami itu secara pribadi, dan saya melihat juga banyak pengalaman orang yang bersaksi kepada saya, dan itu sesuatu yang banyak dan orang dunia mengerjakan itu. Meskipun beragama Kristen, tapi sikapnya, sifatnya masih sikap dan sifat orang duniawi. Dan saya tidak berharap, dan saya berdoa sungguh, saudara yang mengikuti saya selama ini lewat tadarusan Alkitab ini, menjadi orang-orang yang tidak seperti itu. Jadilah orang yang di akhir zaman ini menyiapkan diri dengan benar, karena kita tidak bisa bersembunyi terhadap akhir zaman. Kita pasti akan menghadapinya, dan menghadapinya ya berarti harus dengan jalannya Tuhan. Sebab kalau kita tidak melakukannya dengan jalan Tuhan, ya kita akan didapati jauh dari Tuhan. Dan akhirnya ya seperti jerami tadi, kita akan seperti orang fasik yang dibakar habis. Jadilah orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, sehingga ketika waktunya nanti kita seperti anak lembu yang dilepaskan dari kandang, bersorak-sorai, kegirangan luar biasa. Saya penasaran kegirangannya itu kayak gimana gitu nantinya. Ya, saya bisa ngebayangin, tapi saya tidak bisa mencapai kepuasan, perasaan bagaimana saya gembiranya ketika nanti saya tahu akhirnya bahwa saya akan sampai di Yerusalem baru. Saya rasa itu sukacita yang mungkin tidak bisa disamakan dengan orang yang mabuk anggur. Orang mabuk anggur itu bisa tertawa-tawa, lupa diri. Tapi tanpa sesuatu yang memabukkan, saya akan bisa tertawa-tawa karena kebahagiaan luar biasa. Bisa bersama-sama dengan Tuhan. Bertemu muka dengan Tuhan. Bukan dalam durasi waktu tertentu, tapi selama-lamanya. Saya bermimpi, berdoa sampai di titik itu. Dan doa saya, mimpi saya, kau juga ada di titik itu. Kita bersama-sama di situ. Maka siapkanlah dirimu, karena hari Tuhan pasti segera datang. Kalaupun masih lama, pasti akan jauh lebih cepat, lebih dekat daripada kemarin. Benar tidak? Jadi siapkan dirimu, karena akhir zaman itu bukan hoax, bukan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang harus kita siapkan. Kau dan aku harus siap menghadapi akhir zaman. Haleluya.
Kita akhiri tadarusan Alkitab kita di malam minggu ini. Berharap sungguh Maleakhi memberkati semuanya. Dan Senin besok kita akan masuk kitab yang baru, saudara ya. Dan jangan lupa kalau diberkati, didukung terus program ini. Saya juga mohon didukung dalam doa. Dan bisa dibantu dengan subscribe, like, dan juga share program ini kepada yang lainnya. Sehingga banyak orang yang mengikuti akhirnya dengan rutin tadarusan Alkitab kita. Sehingga semakin banyak orang yang bertumbuh imannya. Karena iman bertumbuh itu hanya dari mendengarkan perkataan firman Tuhan. Atau membaca Alkitab. Kurang lebih itu adalah sesuatu yang sama ya. Jadi sama-sama kita memprovokasi orang-orang untuk mulai menyukai dan membaca Alkitab setiap hari. Dengan tadarusan Alkitab ini semoga mempermudah ya melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan itu. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah belajar banyak dari Maleakhi, terutama pasal 4 akhir zaman. Doa kami semua menjadi pribadi yang benar-benar hidup mempersiapkan diri kami menjelang akhir zaman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Jangan lupa besok kita beribadah di hari Minggu. Dan saya akan membagikan satu tema tentang manusia akhir zaman. Ya, saya akan masuk dalam seri kedua. Seri pertama sudah ada di minggu lalu. Pertinggalnya masih ada, yakni manusia akhir zaman itu manusia yang suka sama tahayul dan dongeng. Jadi yang belum mengikuti khotbah saya di minggu lalu bisa dicari di channel ini, didengarkan dulu supaya kita siap masuk dalam manusia akhir zaman seri kedua yang akan saya bagikan di ibadah minggu besok ya. Temanya apa spesifiknya? Tunggu di ibadah minggu besok. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat istirahat. Sampai jumpa di ibadah minggu besok bersama JKI The Way. God bless you.